Kalau misalkan internet teman-teman lagi bermasalah atau teman-teman mungkin nggak punya akses internet, jadi kalau misalkan kita pengen buka AI, contoh aja kayak DeepSeek, ChatGPT dan kawan-kawan, nah otomatis kan di sini dia nggak bisa kebuka teman-teman karena kita nggak punya akses internetnya. Nah solusinya teman-teman bisa gunakan aplikasi iMyFone Note Studio. Jadi iMyFone Note Studio ini adalah sebuah aplikasi yang bisa kita pakai untuk menjalankan berbagai macam model AI secara offline di PC kita. Dan pilihan AI-nya di sini juga banyak banget, ada Queen, Gamma, Llama, DeepSeek, Quid, Mistral dan sebagainya. Intinya di sini pilihan AI-nya juga banyak banget. Dan cara pakainya ini sama seperti kita gunakan AI pada umumnya. Jadi untuk pertanyaan kita bisa kita langsung tulis saja di kolom di bawah ini. Nah nanti si AI-nya ini akan berikan jawaban sesuai dengan pertanyaan kita tadi. Kalau misalkan teman-teman tanya apakah aplikasinya ini berat, jawabannya sih nanti tergantung dari AI yang kalian gunakan. Jadi AI itu kan ada macam-macam ya, ada yang ukurannya kecil, ada juga ukurannya yang besar. Simpelnya sih nanti kalian cukup cek aja di aplikasi Note Studio, kalau misalkan ada tanda checklist, artinya itu AI-nya bisa kalian gunakan di PC kalian, tapi kalau misalkan tanda silang, artinya AI tersebut itu di luar dari spek PC kalian, gitu teman-teman. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang pengen download aplikasinya, kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video ini. Dan untuk downloadnya, kalian bisa klik aja tombol download yang di bagian bawah. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi Note Studio-nya ya. Dan cara pakainya, pertama-tama pastikan di sini kalian download dulu ya model AI-nya. Caranya nanti bisa klik yang di bagian atas. Nah ini kebetulan saya sudah download 3 model. Kalau misalkan belum, klik aja More Models yang di bawah. Yang perlu kalian perhatikan juga di bagian Available, kalau misalkan checklist seperti ini, artinya ini soft ya, sesuai dengan spek PC kalian. Tapi kalau misalkan nih tanda silang, ini artinya si model AI-nya ini di luar dari spek PC kalian. Nah tapi bukan berarti ini nggak bisa kita install ya. Sebenarnya ini bisa diinstal teman-teman. Hanya saja nanti ketika dijalankan, memang prosesnya agak sedikit lebih lambat. Ya sebagai contoh, kita akan coba download yang Queen ini aja ya, yang 0,3 GB biar cepat aja gitu teman-teman. Nah jadi nanti kalau misalkan sudah 100%, nah di bagian sini teman-teman tinggal klik aja yes. Nah jadi kalau misalkan sudah, maka di bagian sini nanti model lainnya akan tampil gitu, dan setelah itu ini sudah bisa kita gunakan. Ya contoh aja deh, misalkan kita coba tanya, nah seperti ini misalkan. Kalau udah tinggal kita kirim, dan setelah itu si AI-nya nanti akan memproses pertanyaan kita dan akan jawab sesuai dengan pengetahuan dia gitu. Nah, jadi untuk jawaban AI-nya kurang lebih seperti ini. Dan di sini kalau misalkan teman lihat, dia juga ada thinking ya. Biasanya kan kalau misalkan teman pakai DeepSeek, nah biasanya kan juga ada thinking tuh di awal. Nah, jadi kayak DeepSeek, Queen, itu ciri khasnya adalah dia ada thinkingnya, teman-teman. Nah, di sini tadi kan kita pakai Queen ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen ganti model, itu juga bisa banget. Nah, jadi tinggal klik aja di bagian atas dan pilih modelnya. Dan pastikan tadi untuk model AI-nya sudah kalian download juga. Nah, contoh aja deh, misalkan kita coba ganti model AI yang lebih besar gitu ya, biar pengetahuannya juga lebih banyak. Contoh kita akan ganti dengan Queen yang 30B. Nah, untuk model yang lebih besar, contohnya di sini yang 30B, dia untuk prosesnya memang agak sedikit lambat nih ya. Jadi ini nanti tergantung dari spek PC kalian. Intinya sih nanti untuk model AI-nya ya sambil disesuaikan aja lah ya sama spek PC kalian. Nah, jadi untuk jawaban yang versi model 30B, ya dia jawabannya bakalan lebih detail teman-teman, karena kan dia juga pengetahuannya juga lebih banyak. Nah, cuma nanti kalau misalkan si AI-nya itu nggak bisa jawab pertanyaan kita gitu ya, karena kan namanya AI kan dia pasti pengetahuannya kan juga terbatas nih, karena dia juga nggak bisa nampung semua pengetahuan yang ada di dunia, teman-teman. Alternatifnya, itu nanti ada dua, kalian bisa gunakan web search, bisa juga pakai knowledge base. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau web search, ini nanti kita akan beri akses ke AI-nya, supaya nanti dia juga bisa cari pengetahuan tambahan di internet, teman-teman. Nah, misalkan kita coba tanya seperti ini ya, dan di sini kita coba aktifkan fitur website-nya. Nah, jadi untuk jawabannya yang pakai fitur website tadi kurang lebih seperti ini, dan nanti dia juga akan ngasih referensi atau sumber dari mana sih dia dapat informasi ini gitu. Nah, kalau misalkan pengen pakai fitur knowledge base, ini juga bisa banget teman-teman. Kita akan coba bikin chat baru aja ya. Misalkan kita coba tanya, siapa itu Bang Tutorial misalnya. Nah, jawabannya Bang Tutorial adalah bla 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 seperti ini. Jadi di sini dia tidak tahu siapa sih Bang Tutorial itu, teman-teman. Karena kan di sini pengetahuannya juga terbatas. Nah, supaya dia bisa tahu yang lebih lengkap, jadi tadi caranya ada dua, bisa pakai website, bisa juga pakai knowledge base. Nah, website tadi kan kita udah coba. Sekarang kita akan coba yang fitur knowledge base. Cara pakainya, teman-teman bisa klik yang di bagian sini. Nah, setelah itu di bagian sini teman-teman bisa tambahkan file, misalkan file TXT, file Office Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh teman-teman, di sini saya sudah bikin sebuah file TXT ya di Notepad. Intinya sih ini menjelaskan secara singkat siapa sih Bang Tutorial, dia tinggalnya di mana, dan sebagainya gitu. Jadi informasi ini kita akan coba masukin ke Note Studio ya. Tinggal klik aja di bagian sini, dan tinggal kita cari aja filenya.
Nah, di sini nanti kalian bisa tambahkan beberapa file gitu ya, supaya nanti pengetahuannya juga bisa lebih lengkap. Tapi sebagai contoh kita coba yang seperti ini dulu. Kalau misalkan tadi si pengetahuannya sudah kita tambahkan, tinggal klik aja di bagian sini dan tinggal dipilih aja informasinya. Nah, setelah itu kita akan coba tanya kembali ya, siapa itu Bang Tutorial. Nah, maka nanti jawaban si AI-nya ini bakalan mengacu dari knowledge base atau informasi yang kita tambahkan tadi. Nah, jadi Bang Tutorial adalah seorang ahli dari Banjarmasin bernama Fitri Effendi, aktif buat konten di YouTube dan bla 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 sebagainya. Intinya nanti jawabannya ini akan disesuaikan dengan knowledge base yang sudah kita masukin tadi. Nah, satu lagi di sini ada fitur from agent. Nah, jadi di bagian sini itu apa ya istilahnya kita bisa bikin asisten pribadi, teman-teman. Misalkan khusus jawab seputar buku, seputar emosional, YouTube dan sebagainya. Nah, intinya sih nanti si AI-nya juga bisa kita custom untuk menjawab sesuai pertanyaan yang kita sudah atur gitu. Atau kalau misalkan kalian pengen bikin agent sendiri juga bisa banget. Jadi caranya nanti tinggal klik aja create agent di bagian atas. Nah, di sini kita bisa kasih nama, contoh YouTube Assistant, dan di bagian prompt ya di sini kita bisa masukin sistem prompt kayak persyaratan. Jadi si AI-nya ini nanti harus jawab pertanyaan kita yang seperti apa sih. Intinya nanti saya minta si AI-nya ini dia harus bertugas misalkan kayak riset di konten, menentukan strategi konten, optimasi SEO, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sudah, kita klik OK, dan setelah itu kita akan testing ya YouTube Assistant yang barusan kita bikin tadi. Nah, kita akan coba konsultasi dengan agent yang barusan kita bikin, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin, dan apa sih penyebab kenapa views video kita itu lagi sepi. Tuh, nah kita akan coba tanya aja. Nah, jadi jawaban si AI-nya atau si agentnya tadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi nanti dia akan menjawab sesuai yang kita perintahkan. Jadi kan tadi kita minta setiap jawaban itu harus sesuai dengan kebutuhan YouTube gitu. Nah, cuma nanti kalau misalkan teman-teman merasa kayaknya ini sistem prompt atau sistem message-nya kurang sesuai, kita masih bisa edit kembali. Ya, jadi caranya tinggal klik di bagian sini, terus masuk ke bagian prompt. Nah, di sini kita masih bisa edit ulang bagian sistem prompt-nya tadi gitu. Nah, jadi saya rasa sih teman-teman mungkin sudah pada paham lah ya gimana sih cara pakai Note Studio ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin masih agak bingung soal Note Studio, boleh banget bisa tulis saja pertanyaan kalian di bagian bawah. Mudah-mudahan nanti saya bisa bantu jawab. Dan buat teman-teman juga yang pengen download iMF Note Studio, link downloadnya juga ada di deskripsi video ini. So, thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial yang lainnya.